teman sahabat Merah Putih untuk mensubscribe dan mengaktifkan tombol lonceng agar tidak ketinggalan dengan konten terbaru kami. Dr. Andes Haji Muhammad Hatta yang dikenal juga dengan sebutan Bung Hatta lahir di Bukit Tinggi 12 Agustus tahun 1902. Dirangkum dari laman resmi Perpustakaan Nasional dan Arsip Nasional, nama yang diberikan oleh orang tuanya ketika dilahirkan adalah Muhammad Attar. Hatta adalah pejuang, negarawan, dan juga wakil presiden Indonesia yang pertama. Selain itu, Bung Hatta juga dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Hatta lahir dari keluarga ulama Minangkabau, Sumatera Barat. Hatta menempuh pendidikan dasar di Sekolah Melayu Bukit Tinggi. Kemudian pada tahun 1913 hingga 1916, Hatta melanjutkan studinya ke Europese Lager School atau yang dikenal dengan ELS di Padang saat usianya 13 tahun. Sebenarnya beliau telah lulus ujian masuk ke HBS setingkat SMA di Batavia yang kita kenal saat ini adalah kota Jakarta. Namun ibunya menginginkan Hatta agar tetap tinggal di Padang lantaran usia Hatta pada waktu itu masih sangat muda. Saat berusia 15 tahun, Hatta merintis karir sebagai aktivis organisasi dan juga sebagai bendahara Jong Sumatranen Bon cabang Padang. Sementara saat di Batavia, Hatta juga aktif di Jong Sumatranen Bon Pusat dan juga menjabat sebagai bendahara. Namun pada tahun 1919, Hatta kemudian berangkat ke Batavia dan melanjutkan studinya di Sekolah Tinggi Dagang Prince Hendrik School, Batavia, dan di sini Hatta mulai aktif menulis karangannya dan dimuat dalam majalah Jong Sumatera. Setelah menyelesaikan studinya dan dengan hasil yang sangat memuaskan, pada tahun 1921 akhirnya Bung Hatta berangkat ke Rotterdam, Belanda untuk belajar ilmu perdagangan bisnis di Nederland Handelshogeschool yang kita sebut dalam bahasa Inggris Rotterdam School of Commerce yang kini menjadi Erasmus University. Hatta mulai menetap di Belanda selama 11 tahun semenjak September 1921 dan segera bergabung dalam perhimpunan Hindia. Di Indische Vereniging, pergerakan Hatta tak lagi terikat oleh ikatan kedaerahan, sebab organisasi ini berisi aktivis dari beragam latar belakang asal daerah. Dan Bung Hatta mengawali karir pergerakannya di Indische Vereniging pada 1922 sebagai bendahara. Penunjukan Bung Hatta berlangsung pada 19 Februari tahun 1922. Ketika terjadi pergantian pengurus di Indische Vereniging, yakni ketua lama Dr. Sutomo diganti oleh Herman Kartawisastra. Ketika itulah mereka memutuskan untuk mengganti nama Indische Vereniging menjadi Indonesia Vereniging, lalu menjadi Nederland Indi, hingga menjadi kata Indonesia. Dalam forum itu, salah seorang anggota Indische Vereniging mengatakan bahwa dari sekarang mereka harus memulai membangun Indonesia dan meniadakan kata Hindia ataupun kata Nederland Indi. Dan pada tahun 1927, Hatta bergabung dengan Liga menentang imperialisme dan kolonialisme di Belanda, dan disinilah ia bersahabat akrab dengan nasionalis
asal India yang kita kenal dengan nama Jawaharlal Nehru. Karena keaktifan Bung Hatta dalam organisasi ini menyebabkan Bung Hatta harus ditangkap oleh pemerintah Belanda. Bung Hatta akhirnya kemudian dibebaskan setelah melakukan pidato pembelaannya yang terkenal dengan judul Indonesia Free pada 1932. Lalu kemudian Bung Hatta kembali ke Indonesia dan bergabung dengan organisasi Klub Pendidikan Nasional Indonesia yang bertujuan meningkatkan kesadaran politik rakyat melalui proses pelatihan-pelatihan. Kesadaran politik Bung Hatta makin berkembang karena kebiasaannya menghadiri ceramah-ceramah atau pertemuan-pertemuan politik. Salah seorang tokoh politik yang menjadi idola Bung Hatta ketika itu ialah Abdul Muiz. Abdul Muiz adalah pengarang roman Salah Asuhan, berasal daripada aktivis Partai Sarekat Islam, anggota Polsrat, dan penggiat dalam majalah Hindia Sarekat, Koran Kaum Muda, Neraca, Hindia Baru, serta Utusan Melayu dan Perubahan. Selain itu, pemikiran Bung Hatta juga semakin tajam lantaran diasah dengan beragam bacaan, pengalaman sebagai bendahara JSB Pusat, perbincangan dengan tokoh-tokoh pergerakan asal Minangkabau yang mungkin di Batavia, serta diskusi dengan temannya sesama anggota JSB, yakni Bahder Johan. Setiap Sabtu, Bung Hatta dan Bahder Johan punya kebiasaan berkeliling kota. Selama berkeliling kota, mereka bertukar pikiran tentang berbagai hal mengenai tanah air, terutama cara memajukan bahasa Melayu lewat tulisan. Lalu kemudian Belanda kembali menangkap Bung Hatta bersama Sultan Syahrir selaku Ketua Klub Pendidikan Nasional Indonesia pada bulan Februari tahun 1934. Dan Bung Hatta diasingkan ke Bovendigul dan kemudian ke Banda selama 6 tahun. Pada tahun 1955, akhirnya Bung Hatta secara aklamasi diangkat sebagai Wakil Presiden pertama Republik Indonesia untuk mendampingi Bung Karno yang pada saat itu menjadi Presiden pertama Republik Indonesia. Namun, pada tahun 1956, Bung Hatta mundur dari jabatan Wakil Presiden karena memiliki perselisihan paham dengan Presiden Soekarno. Dan pada 27 November tahun 1956, Bung Hatta memperoleh gelar kehormatan akademis, yaitu Dr. Honoris Causa dalam ilmu hukum dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, dengan pidato pengukuhannya berjudul Lampau dan Datang. Pada tahun 1980, Indonesia berduka. Bung Hatta telah menghadap kepada Sang Pencipta, meninggal di Jakarta pada 14 Maret dan dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta.